SOP-nya ya, SOP-nya. Jadi prosedurnya yang harus dihafalkan ya, gitu ya. Hari ini kita prakteknya sampling vena. Nanti kita coba di pentom, terus sekalian kita nyoba langsung ke pasien ya. Nanti pasiennya adalah teman-teman kalian sendiri dan dianggap teman kalian adalah pasien ya. Jadi kalau kalian anggapnya teman kalian itu pasien, jadi kalian kerjaan itu nggak asal-asalan gitu. Nanti sudah ada pasangannya sendiri ya? Ya. Oke, sudah ada pasangannya. Usahakan nanti kalau setiap praktek ya ganti pasangan sampling supaya kalian tahu macam-macam bentuknya venanya ya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terabu, ada yang enggak, ada yang tipis, ada yang vena permukaan. Nanti kalian tahu. Jadi trik-triknya itu kalian harus tahu. Nah, setiap vena triknya supaya bisa dapat darah pun beda-beda. Jadi yang pertama yaitu ya, kalau ketemu pasien gini kan biasanya pasien itu selalu bawa lembar laboratorium dari dokter ya. Dan dari lembar laboratorium itu kita bisa tahu sampel apa yang akan kita ambil. Kayak misal dia ada pemeriksaan hematologi sama kimia klinik, maka kita harus bagi dua sampelnya, karena kimia klinik sama hematologi itu beda sampel ya. Kalau hematologi sampelnya apa? Ya, dia pakai antikoagulan ya. Kalau pemeriksaan hematologi itu nggak boleh ada bekuan sama sekali. Jadi memang sengaja darah itu diberi antikoagulan supaya dia nggak beku, dan darahnya itu nanti akan digunakan untuk pemeriksaan sel-sel darah dan kawan-kawannya. Kalau pemeriksaan kimia klinik, serologi, apa yang diambil? Serum. Ya, dia pakai serum, itu dia tanpa antikoagulan ya. Jadi begitu kita ngambil darah, kita biarkan sampai membeku dulu, baru nanti disentrifus, diputar supaya dia dapat sel darahnya sama serumnya itu misah. Nanti jadi kita gunakan serumnya ini untuk pemeriksaan kimia klinik. Nanti di praktek berikutnya kita buat serumnya. Jadi kita ngambil darah vena sekaligus kita buat serumnya. Untuk hari ini kita buat sampel darah dengan antikoagulan. Jadi ini rencananya akan kita gunakan untuk pemeriksaan hematologi. Jadi kalau hematologi, maka otomatis kita harus tambahkan antikoagulan untuk pemeriksaan berikutnya. Seperti itu. Untuk yang pertama ya tadi ya, pasien datang ada lembar laboratorium dari dokter, diidentifikasi pemeriksaannya apa aja, terus identifikasi pasiennya. Jadi pasien yang datang itu benar-benar pasien yang dirujuk oleh dokter. Jadi jangan sampai beda pasien kayak itu. Dengan cara apa? Ya, ditanyakan apanya? Nama, terus ya, seperti itu ya. Jadi ada 3 paling enggak. Nama, umur, alamat kayak gitu ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Terus kalau pasien sudah datang, sudah diidentifikasi pasiennya benar-benar ada, benar-benar pasiennya, baru kita siapkan alat-alatnya. Jadi alat-alat ini kita siapkan di sekitar flebotomisnya. Jadi flebotomis ngambil alat-alat ini itu nggak terlalu jauh, jadi gampang kita aksesnya ya. Karena kita nanti ngambilnya pakai jarum ya. Nanti yang berikutnya nanti pakai holder, jadi sistem tertutup. Nanti kita coba di awal-awal biasanya kita pakai sepet dulu, baru nanti kalau sudah lancar baru pakai holder. Jadi kita tampung ke dalam tabung vakum nanti berikutnya. Ini alat-alat yang disiapkan, ini tabung kimia, jadi nanti kita pakai tabung hematologi, tabung yang kalian sudah siapkan, kapas kering, kapas alkohol, terus ini ada selasi, perban, Hansaplast. Oke.
di awal kan sama kayak kafilah kayak gitu ya, ucapkan salam kayak gitu dulu, terus dijelaskan mau ambil darah di mana kayak gitu ya, sedikit-sedikit aja. Today we're going to learn how to do a syringe draw. Sometimes we need to do this for patients whose veins cannot handle the pressure of the vacuumized tubes. The equipment that we're going to need is obviously we're going to need our evacuated tube. We will need a barrel syringe, need a hypodermic needle with a safety cap. We'll also need a transfer device. We'll need our gauze, our alcohol swabs, and of course our tape. Let's go ahead and tear off a piece of tape, put that on the corner of the table. We'll need our tourniquet. Go ahead and apply this now. Oke, yang di awal pasien datang kita pastikan vena yang akan mau kita tusuk ya dengan cara dipalpasi. Jadi diikat dulu pakai tourniquet, diraba-raba, terus dipastikan lengan mana atau arteri mana yang akan kalian tusuk. Vena. Ya. Arteri dia itu ada pemeriksaan ya, itu pakai arteri. Oke, sebetulnya nanti kita raba-raba. Tangan yang paling utama kita gunakan untuk flebotomi, kita ambil darah biasanya tangan apa? Tangan kiri dulu. Jadi dilihat dulu tangan kiri, kalau venanya nggak ada ya baru pindah tangan kanan. Dan di tangan kiri pun dia ada pilihannya. Pilihannya kalau itu lengan, ya venanya vena apa biasanya? Median cubital. Vena mediana. Cubital. Iya. Ya vena itu macam-macam, ada yang di sini, terus ada yang sini, ada yang pertigaan, ada yang di sini. Jadi kita lihat. Yang paling utama kita ambil adalah vena yang di tengah dulu ya. Ini paling utama, ini nomor 1, pilihan nomor 1. Oh, bisa di sini. Pilihan nomor 1-nya, nomor 2-nya di sini, nomor 3-nya di sini. Jadi kalau misalnya di sini nggak kelihatan, pindah ke sini. Kalau di sini nggak kelihatan, pindah ke sebelah kanan. Karena ini paling terakhir kan, di sini ini di bawah sini ini ada arterinya. Jadi jangan sampai ini pilihan terakhir. Ini kalau kalian sudah mahir, langsung dikerjakan di sini nggak apa-apa. Nanti kalau belum mahir ya kita pilih tangan kanan dulu. Tangan kanan dulu, pilih yang tengah, sini atau di sini. Karena kita pilih di tengah sini biasanya ini sarafnya sedikit ya, jadi rasa sakitnya itu lebih berkurang daripada di sini, daripada di sini. Kalau ini nggak ada, kita pindah sini, cek yang sebelah sini. Kalau sebelah sini nggak ada, pindah sebelah kanan. Tapi yang dicari adalah yang di tengah, yang paling awal, pertama. Kalau sudah ketemu, ini dia lagi palpasi. Dia pastikan venanya yang akan ditutup. Jadi sebelum kalian nusuk itu pastikan dulu venanya yang mana, teraba atau enggak. Jadi diingat-ingat tempatnya di mana. Karena ini kan vena kadang kelihatan sama enggak ya. Kadang kelihatan, kadang enggak. Kalau yang tidak kelihatan gampang sekali tidak bisa. Tapi kalau yang enggak kelihatan itu kita harus memperkirakan di mana tempatnya, yaitu dipalpasi dulu, diraba-raba. Now I'll previously wash my hands. So we're going to palpate with our 2 index fingers of our non-dominant hand. And we need to ask our patients sometimes. Dia palpasi nggak pakai handscoon ya, tapi nanti kalau sudah biasa kan pakai handscoon. Jadi nanti kalau sudah terbiasa pakai handscoon itu udah kebentuk sendiri feel-nya. Jadi rasanya itu udah terbentuk sendiri. Tapi ini dia nggak pakai sarung tangan, tapi ini dia sudah cuci tangan dulu, dia sudah bilang. Fist. Dan pas waktu dipalpasi tangannya genggam ya, supaya venanya lebih terasa. Found my vein of choice. Let's go ahead and landmark. Release. Sample our needles. Make sure that our needles are in date. Our syringe is in date. Ini terus dia pastikan tuh
jarumnya itu sudah belum kadaluarsa atau dicek masih bagus atau enggak. This was expired, then we know that the needle in the syringe would no longer be sterile. With our syringe, you'll see that there's a lower tip in here. What lower means is a thread, so we can thread this on. Oke, jadi coba ambilkan jarum satu. Ya, itu di dalam. Oke, kita sudah punya jarum seperti ini. Kita pastikan nanti kalau sudah dibuka seperti ini, dipastikan dulu ya, nanti jarumnya itu expire atau enggak. Baru nanti dikencangkan. Ini dikencangkan jarumnya, diputar seperti ini. Jangan sampai ini dia longgar, kamu lupa mengencangkan, dia longgar, kamu tusukkan situ, jarumnya ketinggalan, masuk kamu tarik. Terus jarumnya longgar biasanya pas waktu kamu tarik sini dia akan keluar gelembungnya, jadi nggak terlalu bocor kayak gitu. Jadi kalian ngambil darahnya pun nanti akan kurang sempurna kayak gitu, kurang bagus dia ada gelembungannya, ada gelembungnya kayak gitu. Kalau sudah dipastikan ini rapat, terus nanti dipastikan juga dinaik turunkan ini plugernya ya. Ini biasanya kalau masih baru dia itu cekat di sini kayak keras kayak gitu ya. Jadi perlu ditarik, dilepaskan kayak gini supaya agak licin gitu, agak lancar. Seperti itu. Karena takutnya kalau belum kamu naik turunkan kayak gini, dia kan keras di depan, pas waktu kamu nusuk sudah dapat, pas waktu kamu narik sini dia ikut tertarik gitu ya kan. Sudah dapat venanya sudah susah, ternyata pas waktu kamu tarik ini plugernya keras, jadi waktu ditarik dia ikut ketarik kayak gitu ya. Akhirnya ya dia keluar dari vena ya, akhirnya nanti nusuknya 2 kali kayak gitu. Like a screw. It's tight. Pastikan dia kencang, terus oke, dia sudah dapatkan tadi sudah dipalpasi, terus dia pakai handscoon. Nanti handscoonnya pilih yang fit ya, jadi pilih yang benar-benar ngepres, jangan longgar kedodoran kayak gitu, karena nanti kalian akan ngeraba vena ya. Kalau pakai vena yang sarung tangan yang kedodoran itu akan sulit sekali untuk ngeraba vena pasiennya. And we'll cleanse our patient right before we're trying to get back on. Start in the center, circle concentric method. Ini cara fix desinfektannya ya, cara steril tangannya pakai kapas alkohol. Dia bisa, kalau sudah ketemu ya, dia bisa melingkar dari dalam keluar. Jadi dari dalam keluar atau satu garis saja ya. Kalau kalian pakai nanti kapas alkohol ya di-shredkan aja, disuapkan sekali. Tapi ya suapkannya agak panjang kayak gitu ya. Ini kan dia kotak ya, kalau kayak gini nanti ya, kalau yang sudah jadi jadi dibuka seperti ini kan lebar, jadi disuapkan aja sekali. Tapi ya jangan kecil, jangan pendek, segini aja, agak panjang aja di atas permukaan venanya. Kalau mau diulang lagi ini dia yang dilipat dibalik. Cukup sekali aja. Inside out. Just to the side. Ini dia desinfektannya memutar ya, caranya itu dari dalam keluar. Inside out. Just to the side. Lalu dia pasang lagi tonik wetnya. Laser Ini dihafalkan step-stepnya, jadi sebelum
praktek kayak gini lebih baik lihat video-video dulu Have the patient make a fist. supaya dapat gambarannya. Pasiennya suruh Pull genggam ya, back our safety cap. ini baru dilepaskan. Release the cap down. Check our needle, make sure everything's okay with it. That's good. Ini dia mau nusukkan, nusukannya adalah di dalam mana ya? Oh, ini kan ada jarumnya. Jarum itu dia nanti ada jarum seperti ini, dia kan ada bolongannya itu ya untuk masukkan. Ini bolongannya itu ngadep ke atas, jadi ngadep ke atas supaya dia nanti aliran darahnya waktu masuk ke dalam vena akan lancar kayak gitu ya. Kalau kamu kebalik nanti dia bolongan ini akan menutupi di bagian bawah vena, jadi dia buntu nanti dia. Jarum ke atas. And also with the syringe, before you stick the patient, you want to pull back on the plunger to loosen. Nah ini dia ngecekannya ya, plugernya ya. Sometimes the needles has been sitting for a couple of years, so you just want to loosen the plunger a little bit before you stick the patient. Ini cara dia sudah dapat venanya nih kan, atau ini. Cara nusukkannya itu langsung cepat ya, jangan pelan-pelan karena di yang sakit itu di di apa tuh di kulitnya, di permukaan kulit gitu. Di situ ada sarafnya, jadi semakin cepat kalian masukkan itu semakin rasa sakitnya berkurang. Jadi jangan jangan pelan-pelan kayak gitu karena di permukaan kulit ini berasanya di situ. Kalau sudah kena ototnya itu rasanya akan berkurang. Jadi nusukannya cepat aja. And 1, 2, 3. Jadi set gitu ya. Dan ini kan sudah terlihat ya. Ini sudah terlihat ya. Ini sudah terlihat venanya di permukaan kayak gitu. Dia nusuknya ya nggak terlalu dalam. Jadi diperkirakan dalamnya tusukannya itu seberapa. Jadi kalau di permukaan kayak gitu kan nggak mungkin kalian nusuknya itu setengah jarum sendiri. Jadi perkirakan. Kalau nusuknya segini nih, nusuknya kalian setengah jarum sendiri udah 12 ya. Dia Tangan lebih pucuk. dari venanya. Isinya lemak. Kebablasan. Nah, ciri-cirinya kalau sudah vena sudah masuk ke dalam jarum sudah masuk ke dalam vena, biasanya di sini ada keluar darah sedikit. Dan ada yang enggak juga. Jadi kalau misalnya kalian perkirakan itu sudah masuk, kalau itu dia nggak keluar vena darahnya di permukaan ini, kalian bisa tarik plugernya ini sedikit. Biasanya kalau sudah masuk ininya nggak keluar, biasanya dia akan keluar sedikit, itu otomatis dia sudah masuk ke dalam vena ya, pembuluh darahnya. Jadi ditarik sedikit aja. Biasanya kalau ditarik sedikit dia sini belum keluar, berarti ini belum masuk ke dalam vena. Jadi perlu dicari lagi. slowly pull back. Kalau sudah masuk ya ini With this test that I'll be performing, this test, I'll need 3 milliliters of blood. So very slowly I'll pull back. Itu tergantung tadi permintaan dari dokternya. Kalau misalnya pemeriksaannya banyak ya kalian harus ngambil darahnya banyak. Jadi kalau contengan dari dokternya itu banyak sekali ya paling enggak ngambil 5 cc. Jangan ngambil sedikit karena nanti percuma kalau kalian ngambil sedikit darahnya bakalan kurang. Until I have 3 milliliters of blood. I can tell when I have 3 milliliters of blood because my syringes the graduate Jadi ini cara megang cara megang jarumnya. Cara megang jarumnya ini 3 jari di bawah sini ya. 3 jari di bawah mejanya. Kamu seperti suntik ini. apa? Nggak harus, senyaman aja. Ini kan bolongannya di atas ini ya. Bolongan lubang jarum ada di atas, 3 jari di sini, terus jempolannya di atas ini. Jangan nutupi sebelah sini. Nanti kenapa nggak boleh nutupi di ujung ini? Karena di sini kan ada detektornya kalau venanya sudah masuk ya. Kalau kalian tutupi seperti ini akan susah, nanti nggak kelihatan. Jadi agak tengah-tengah seperti ini. Ini fungsinya 3 jari ini seperti itu supaya nanti kita bisa vena itu macam-macam ya. Ada yang di dalam, ada yang
ada yang di permukaan. Jadi kalau semakin dalam venanya maka sudutnya harus ditinggikan supaya nanti kena ke dalam venanya. Mark on this side. You'll see the blood slowly move in. Nah, kalau sudah masuk ya tinggal tarik aja plugernya. Kalau plugernya ini nariknya jangan terlalu lambat-lambat juga, jangan terlalu kencang juga ya. Cannot tolerate. Kalau nariknya terlalu kencang ini darahnya bisa lisis kayak gitu atau bisa rusak sel darahnya. Karena di sini kan ada tekanan yang kamu tarik ke belakang itu dia nyipratnya terlalu kencang ya. Itu bisa menyebabkan rusak eritrositnya sel darahnya. Tapi jangan terlalu lambat juga. Kalau terlalu lambat kalian nyedotnya itu dia akan beku di dalam spet. Kalau misal pemeriksaan kimia darah aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya beku di dalam spet dan kalian gunakan untuk pemeriksaan hematologi, itu nggak bisa kalian, sampel ini nggak bisa kalian untuk kerjakan sampel hematologi. Jadi ngambil darah lagi. Kalau pasien kalian terima-terima aja sih nggak apa-apa diambil. Kalau pasien kalian itu Pak Gubernur kayak gitu ternyata kesalahan ngambil darahmu gimana? Jadi benar-benar kalau kalian ketemu pasien ya benar-benar perlakukan pasien itu sebagai pasien. Jadi jangan macam-macam kayak ngambil darah sambil ngobrol-ngobrol itu nanti kalau dia pasien ini komplain itu nanti akan kembali ke yang ngambil darah siapa. Resection from regular tubes. It's also important to go very slow because if we pull our plunger back, we can analyze our specimen by pulling back the plunger too fast. And as we're doing this, keep in mind your patient may be nervous. It's okay to talk to your patient. Nah, kalau pasiennya lagi ya kayak nervous, iya, deg-degan kayak gitu, gugup kayak gitu yang ngobrol sama pasiennya. Ngobrol apa kayak gitu? Mabar dulu ya. Sudah oke, ya ditahan dikit bu ya, kita lagi sudah selesai. Gitu. Kalau sakit ya selesai. Dikit ya. Bapakmu tusuk. Looks like I almost have my 3 milliliters of blood. So what do I do? So Oke, kalau sudah selesai kita dapatkan darah yang kita inginkan. Karena ini nanti pipetnya berapa tadi? 3. 30 mikron. 30 mikron untuk berapa cc darah? 3. Ya, ingat-ingat ya perbandingan antikoagulannya. Itu banding 3. Jadi kalau sudah 10 dapat mikron banding 1 ml darah. apa tuh stiwengnya, tourniquetnya bisa dilepas. Tourniquet dilepas, ambil kapas kering, taruh di depan di permukaan situ di atas lukanya ini baru kalian tarik jarumnya ya. fold it over twice. Pull my needle out. Baru Apply pressure. ditekan, jangan langsung ditekuk ya. Biasanya kalau ditekuk itu biasanya karena dia kan di situ ada pembuluh darah, terus kalian tekuk ini terbendung lagi. Di situ ada luka, nanti bisa hematom, bisa biru kayak gitu. Jadi biarkan aja pasiennya. Nah, kalau misalnya ini sudah dapat, ditekan sebentar, terus kalian harus menyelamatkan sampelmu yang kalian dapat susah-susah ini ya. Jadi pasiennya suruh tekan dulu sebentar, kalian amankan pasiennya, sampelmu, kalian masukkan ke dalam tabung. Kalau sudah selesai, dilihat lagi kapas keringnya ini masih berdarah nggak dia lukanya. Kalau sudah lukanya sudah nggak berdarah ya silakan ditutup pakai hansaplast. Pakai plaster. Immediately safety cap. Nah, ini kan dia tekan ya. Only we can set the syringe down on our disposable chuck and finish bandaging our patient. Nah, kalau ini kan dia langsung korban gitu. Karena dia Patient sama bandage. sama apa? Next step. Sama kapas keringnya dia
dia plester. Kalau kita kan pakai anu aja ya, apa tuh, plester kecil kayak gitu, maka kita harus pastikan benar-benar darahnya sudah Berhenti. dulu ya, udah berhenti dulu baru di plester. Sampai kadang flebotomisnya tuh buru-buru langsung di plester aja, di apa tuh, diisolasi kayak gitu di Hansaplast, ternyata ini belum apa tuh, belum kering, belum berhenti, dia bisa merah kemana-mana itu darahnya. Syringe, we now need to move it from the syringe into the vacuum tube. Very carefully, you'll unscrew the safety cap needle. Dispose of this in the biohazard. Jarum ke disposable ini ya, di biohazard itu ya, jarumnya aja, speknya buang di tempat sampah. Need your transfer. Sebetulnya ya semuanya dimasukkan karena kita ini apa ya, hemat ya, karena satu kotak itu kalau misalnya kita kirim ke disposable yang di rumah sakit itu satu kotak dihitungnya kiloan, jadi lebih baik jarumnya aja yang dibakar karena hitungnya kiloan. Jadi kalau yang ini kan jarum ini akan dibakar di belakang ya, bakar jarum sama bakar plastik lebih gampang bakar plastik daripada jarum, karena jarum kan metal ya, jadi harus benar-benar apa tuh, membara kayak gitu, harus sampai meleleh. Kalau di rumah sakit ya langsung masukkan sama spet-spetnya ya. Per device. Make sure that it is in date also. Nah, ini kita nggak pakai ini ya, langsung. Jadi dari darah ini dibuka, masukkan ke dalam botol vial. Attach your train. Ini nanti di praktek berikutnya kita akan pakai tabung yang ini ya. Ini tabung vakum ya. Since we drew this into Tabung vakum itu kalau misalnya ditusukkan ke dalam vena, nanti dia akan nyedot darah sendiri. side right. Dia akan nyedot sendiri ya, karena Tapi kemarin tuh nggak pakai squid, dia langsung jarum. Aku yang vakumnya ini, tabungnya ini, terus itu sama tabungnya. Nggak dua kali. nah, dia akan nyedot sendiri. Itu nanti ada di praktek berikutnya kita. Oke, dari sini sudah selesai. Kita lihat sekali lagi mulai dari awal, terus kita praktek ke pantong dulu, baru nanti ke pasien. Nanti saya kasih jarum satu aja ya, supaya kalian apa ya, kalau satu jarum itu kalian perlakukan apa ya, benar-benar kayak gitu. Kayak Kalau kartu. kalian banyak jarum nanti kan, saya masih ada jarum satu nih. Gagal nggak apa-apa. Kesempatan satu kali saja datang. Jadi satu kali aja, walaupun nanti ya ada yang dua kali kita pakai. Selama darahnya belum masuk ke dalam ujung ini dan pasiennya yang itu, kita masih bisa pakai ya. Kadang kan menusuk kayak gitu dia belum sampai vena. Yang kalau sudah di sini sudah keluar darahnya, itu jarumnya sudah nggak bisa dipakai. Jadi kita perlu pakai spet yang baru. Selama dia darahnya belum masuk ke dalam sini masih bisa digunakan dengan pasien yang sama, jangan pasien yang lain. Nah, ini kan satu spet ya untuk satu pasien. Do a syringe drop. Okay, Sometimes we need to do this for patients whose veins cannot handle the pressure of the vacuumized tubes. The equipment that we're going to need is obviously going to need our evacuator tube. We'll need a barrel syringe. We'll need a hypodermic needle with a safety cap. We'll also need a transfer device. We'll need our gauze, our alcohol swabs, and of course our tape. Let's go ahead and tear on a piece of tape. Put it on the corner of the table. We'll need our tourniquet. Go ahead and apply this now. I've already asked the patient for consent and also explained the procedure. I've previously washed my hands. So we're going to palpate with our 2 index fingers are going on the hand. We need to ask our patients sometimes to make a fist. Aku nyucuk kakimu aja gitu. Kind of like a twist. Let's go ahead and mark.
release. Pull our needles, make sure that our needles are in date. Make sure this is in date. If this was expired, then we know the needle in the syringe would no longer be sterile. With our syringe, you'll see that there's a lower tip in here. What lower means is a thread, so we can thread this on like a screw. So tight. Go ahead and apply our gloves now. And we'll cleanse our patient right before we put our tourniquet back on. Start in the center. Circle concentric method. Inside Dari jauh out. penanya udah kelihatan. Dari jauh udah kelihatan penanya. Timbulnya. Laser tourniquet. Make sure that our hands are up. Have the patient make a fist. Pull back your single cap. Press the cap down. Make sure everything's okay with it. And also with the syringe, before you see the patient, you want to pull back on the plunger to loosen it. Sometimes the needles has been sitting for a couple of years, so you just want to loosen the plunger a little bit before you see the patient. Anchor your vein, and 1, 2, 3. Anjay. Gitu, itu untuk orang yang sudah yakin. Itu kok jarumnya bergerimis. Aku meliput videonya Kelihatan kayak bergerigi. itu tidak HD. Hah? Sebenarnya ini teknik pengambilan ini senyaman gue, tapi emang ada SOP-nya. SOP-nya kayak gitu ya? Kayak gini ya persis ya? Iya, kalau aku di SMK SOP-nya itu kayak aku yang kasih tahu, ditahan itu kalau udah dapat darahnya di pucuk, ditahan pakai jempol. Itu kan narik darahnya lambat gitu kan. Itu Lambat. Ini kayaknya spuit 5 cc cuy. Just keep in mind your patient may be nervous. It's okay to talk to your patient. Probably would put them at ease too. This could take a couple minutes to draw them out of what you need. Ada pitanya lagi. Penahannya itu. Lahan. Looks like I almost have on 3 milliliters of blood. So what I'll do is I'm going to release my tourniquet. Wis, pro banget. Tinggal dilepas gitu aja. Ikatnya. Fold over once, fold over twice, pull my needle out, apply pressure, Hilang ya. in this instance only, we can sit the syringe down on our disposable chuck and finish saya bandaging. berasa ya sampai baringan. Bandage. Now the next step, since we drew this into a syringe, we now need to move it from the syringe into that little tip. Itu karena kalian terlalu datar. Iya, ngambilnya gini harusnya gini dikit. Nah, itu nyuntiknya 3 jari juga kasis. You'll need your Itu sebenarnya senyamanmu aja ya. make sure that it is in date also. Kalau kamu nggak bisa tiga jari buat nahan squidnya, nggak harus. Aku aja kalau squid begini aja nah. Pulpen, coba pulpen. Syringe. Aku begini. Sama kamu Insert your tube from the bottom. Make sure that you face your full 3 weight. jari kayaknya suka deh. Tube is like Nirmala sama siapa? pressing. Oh, berarti aku sama Nirmala. makan malah. Gak apa-apa lah. Enak gue Siska tuh. Kamu diisi dulu ke daerahnya. Terus turun.
Oke, kalau udah pasien datang, tanyakan namanya kayak gitu, ya otaknya kayak gini ya, ditanyakan terus dicek apa pemeriksaannya. Lalu sudah pasiennya siap, kita siapkan alat-alatnya, jarum, kapas kering, terus Hansaplast, ini kosong ya, nggak apa-apa, cari yang kosong. Itu apa sih maksudnya? Atau cuma warna nih, dok. Ini tempatnya yang sebelumnya kita kasih antikoagulan dulu ya. Mau nanya, kalau ngasih antikoagulannya tuh kayak itu juga nggak kapiler lewat Enggak, di anunya aja ya, di dasarnya aja ya. kita langsung kasih Iya. dasar. Karena nanti kan kita darahnya tuh akan ngalir ke dasarnya ya. Takutnya kalau kalian Putar-putar di dinding. diputar-putar nanti nggak kena anunya, kena antikoagulannya, tapi harus dimungkinkan. Jadi beda ya Pak sama kapiler. Sama aja. Sebetulnya kapiler pun harus ditaruh di bawah karena nanti kan apa tuh darahnya akan ngalir ke bawah ya. Yap. Allah. Kadang itu yang kemarin banyak yang beku itu karena nggak kena di anunya, nggak kena di apa tuh antikoagulannya, jadi beku. Oke, ini alat-alatnya sudah siap. Ini tornikernya. Kita pastikan jarumnya rapat ya, bukan jarum apa, rapat. Jarumnya dirapatkan, di apa tuh diputar ya sampai rapat, terus ditarik plugernya. Ini kalau dirasakan sudah lancar ya kita taruh di sini. Terus kita palpasi. Ini apa ya? Ini ada bantalan di bawah, ditaruh di bawah ya. Pokoknya nanti ini harus sampling, harus ada bantalannya. Nanti pakai jas kalian aja ditaruh di bawah supaya apa tuh dia nggak gerak-gerak. Jangan sampai pasiennya yang suruh taruh tangannya di Mandiri. ini kita sudah nyakiti pasiennya, kita suruh lagi. Jadi di setiap lab itu ada anunya, ada apa tuh tempat samplingnya sendiri. Jadi kalau nggak ada ya dicari, ada bantalnya Pak. Taruh di atas bantalnya, terus kita palpasi. Taruh 3 jari di atas lipatan lengan. Tangan Perkiraannya pantamnya aja tangan ya. kuli, Cok. Jadi perkiraan aja. Kita perkirakan 3 jari di atas lengan, jangan terlalu tinggi gitu ya. Dan jangan terlalu dekat sama lipatan tangannya ya, karena semakin dekat sama lipatan tangannya itu kadang enggak, malah justru nggak teraba. Oke, ini penanya, kalau penanya sudah dibentuk biasanya bisa terlihat, bisa enggak, maka kita harus palpasi. Ini dia tangan kanan ya, sebetulnya tangan kiri. Dia ada banyak venanya. Ini ada vena 1, vena 2, vena 3. Ini yang paling utama di tengah, baru nanti kalau di tengah sini nggak ada, baru di pinggir. Kalau di pinggir nggak ada, cari tangan kanan. Kalau di tangan kanan kosong, baru pindah ke kiri di pinggir, di vena yang di atasnya. Ini di bawahnya ini, di sini ya itu memang harus apa tuh? Harus butuh orang-orang yang sudah biasa, karena di bawahnya sini dia ada Arteri. Kalau misal ada pemeriksaan analisa gas darah, analisa gas darah itu memang kita harus ambil darah di arteri ya, AGD. Itu nanti kalian waktu PKL di tingkat 3 mesti di rumah sakit dan ada pemeriksaan AGD. AGD itu memang sengaja diambil di arteri ya, bukan di venanya. Itu memang diambil di daerah yang berdenyut kayak gitu. Jadi bisa di sini, kalau arteri bisa di sini atau bisa di selatan. Ini sudah terlihat venanya di tengah, baru kita siapkan semuanya. Kalau sudah siap ya langsung sekalian jalan kayak gitu aja.
Vena ini sudah siap, venanya sudah terabat dan kita pastikan di sini, lalu nanti di desinfektan. Desinfektan agak panjang ya, jangan seiprit gini aja, agak panjang straight gini. Karena ini nanti nusuknya pas di lipatan sini ya, ini bukan lipatannya. Jadi ini nanti di desinfektan sekali aja, tunggu sampai kering. Jangan ditiup-tiup, jangan dikipasin. Karena kalau dikipasin ya percuma aja kalian ngambil karena nanti akan nggak steril lagi itu tangan kipasnya. Oke, cara mengeluarkan jarumnya ini penting ya. Ini meskipun sepintar apapun orang ngambil darah, kadang kalau dia meleng kayak gitu bisa ketusuk ya. Jadi caranya adalah mengeluarkan jarum dari sarungnya adalah didorong aja. Jangan kamu pegang di depan, jangan sekali-kali. Ini kadang kalau kamu meleng ya bisa balik lagi ke sana. Nusuk. Kalau masih baru sih nggak apa-apa. Kalau ini sudah bekas, sudah dipakai pasienmu. Di sini kan ada darahnya. Kalian nggak tahu pasiennya ini sakit apa kayak gitu ya. Jadi memang benar harus, kalau sampling vena harus benar-benar hati-hati, konsentrasi. Nanti teman-temannya ya jangan ganggu yang sampling ya, untuk ini. Karena itu ganggu konsentrasi. Kalau kalian sudah mahir sih, meskipun banyak yang ganggu, aman terkendali. Kalau sudah di desinfektan, cara buka jarumnya seperti itu tadi, dan cara nyarungkannya nih. Kalau misalnya sarungnya di situ ya, jarum ke sarung. Seperti ini. Jadi dimasukkan sini, baru dirapatkannya di sebelah sini. Jangan sekali-kali rapatkan di ujung ini. Kadang kalau dia miring ini bisa tembus ke Positif HBsAg. Cara merapatkan ini kalau ya sini, ini masuk ke sarungnya, baru dirapatkan. Jangan di tangan sini ya, kan dia masukkan sini tapi dia kan sini. Iya, banyak. Terus ini cara bukanya. Kalau meskipun ini dimanapun ya dicari ini, dimana di sana ya dicari. Jadi jangan ini ke sini. Nanti kena itu. Terus kalau jarum sudah keluar dari sarungnya ya jangan ya. Ini kan ada pasien, jangan didekatkan sama pasiennya. Ini takut ya nanti ya. Jadi kalau sudah jarum keluar dari sarung ya sudah harus segera ditusukkan, jangan kemana-mana ya gitu. Terus ini sudah jarum keluar dari sarung. Bolongannya, lubangnya hadap ke atas, sudutnya kita perkirakan. Kalau venanya permukaan, sudutnya enggak terlalu tinggi. Kalau misal venanya ada di dalam, otomatis kita harus sudutnya kita naikkan. Ini fungsinya 3 jari itu ya, ini kita bisa bentuk sudutnya, bisa naik turun kayak gini. Sudutnya nanti kalau saya bilang agak naik atau agak jengking, jadi dinaikkan gini ya. Kalau agak dasar baru. Nanti kadang ada beberapa yang sekali tusuk nanti meleset kayak gitu. Jadi nanti perlu dibenerin sama pendampingnya kayak gitu. Kalau ini venanya nggak terlalu vena permukaan ya ditusuk aja, jangan terlalu. Nah, ini vena sudah jarum sudah masuk ke vena. Kalau ini pasiennya asli biasanya akan keluar darah di ujung sepet ini. Itu tandanya sudah masuk ke jarum, sudah masuk ke vena. Jadi tinggal tarik aja. Tarik sampai darah yang kita inginkan. Tergantung pemeriksaannya. Kalau cuma DL aja 3 mili cukup, 2 mili cukup. Karena kita ini kalau sudah dapat ya otomatis kita harus fullkan aja ya.
Oke, kalau sudah dapat darah yang kita inginkan, kapas keringnya, ininya dibuka dulu. Buka atau dikendorkan. Kalau yang ini apa tuh? Vakum tenor ya, vakum tenor. Stewing yang bagus itu dia ada yang buat ngendorinnya. Ini buat ngendorinnya, nggak perlu dilepas. Kalau yang lainnya ini dia nggak ada pengendornya, harus dilepas. Dan hati-hati, lepasnya pelan-pelan. Kalau dia masangnya kenceng, dia jepret biasanya ya. Baru kita taruh kapas keringnya di sini. Kita lepas, ditekan, kasih tekanan. Nah, ini harus ditarik ya. Ditarik ya. Jadi jarum ke sarung. Nutupnya tangan satu kan sudah bisa. Nah, taruh sini. Ini suruh megang pasiennya, baru kita amankan sampelnya. Cara melepaskan jarumnya ya diputar ini ya. Ini di ujung sini diputar seperti ini. Ini melepaskan, ini kencangkan. Jangan megang di ujung sini, di pinggir sini. Di apa tuh, di pangkalnya. Lalu kita masukkan ke dalam tabung. Caranya miring seperti ini, kenakan di dasar, di pinggirannya ya, di apa tuh, di pinggir tabung. Itu baru kita tutup. Karena antikoagulannya ini belum tercampur ya, harus kita homogenkan. Muka. Cara homogenkan ini sudah ditutup ya, ditutup, dihomogenkannya di angka 8 gini, yang agak lama ya, atau di ini nggak apa-apa, pelan-pelan, jangan dikocok. Nah, ini sampel sangat berarti sekali. Iya, sudah. Nanti kita balikan ke sini. Ya, diisi ulang. Yang mana kau balikin? Minum. Minum dong. Dari suci. Di sini ada yang ditanyakan? Itu kalau udah selesai sampling Pak, nariknya cepat juga sama yang kayak masukan atau gimana? Nariknya tepat aja. Jangan pelan-pelan juga. Jadi Gede dikit. masuk tepat, keluar tepat ya. Iya, Pak. Jadi Permisi ya Bu, saya tarik. jangan pelan-pelan nanti. Aku sama Intan. Justru menyesal panjangnya ya. Bismillah, semoga mendapatkan Ini bisa di- Amin. Kalau misalnya datang ke rumah sakit tuh pasti dia misalnya dia pakai hoodie. Nah, hoodie-nya tuh nggak muat dinaikin gini Pak. Nah itu pasang karliketnya gimana Pak? Atau Ya, paling enggak ya nanti kalau misalnya pasiennya laki-laki ya suruh sampling laki-laki, bajunya dibuka nggak apa-apa. Tapi di dalam. Ini kan pasien datang sini kan ngambil darah, terus hasil darah itu nanti akan hasil pemeriksaan laboratorium nanti akan ke dokter ya. Kalau misal kayak gitu ya nanti akan repot di pasiennya, di permasalahan dia kan nggak dapatkan. Atau suruh kembali berikutnya suruh pakai baju yang proper kayak gitu ya. Atau kalau di laboratorium biasanya ada jas labnya siapa gitu, suruh pakai aja. Baru bisa ya, biasanya ada kimono kayak gitu loh mereka kalau di laboratorium. Itulah yang dipakai. Kalau Di sampling kadang-kadang jadi orang Jepang. setiap baju, apalagi perempuan kayak gitu susah kayak gitu ya. Iya, Pak, Perempuan real. yang pakai baju ngepres kayak gitu, kita susah. Dia pakai kimono di laboratorium mesti ada kimononya. Suruh pakai itu ya, yang sampling ya perempuan, jangan sampling laki-laki. Sampling pada banyak. Ini silakan ditutup Pak.